Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun. Berjumpa lagi pagi ini dalam live Serambi Podcast. Hari ini kita hadir di PDAM Tirta Montala Aceh Besar. Di sini kita sudah bersama di PDAM Tirta Montala Pak Insinyur Sulaiman. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Di sini juga hadir mendampingi Kepala Cabang Siron Pak Sunawar ST, Kepala Cabang Darul Imarah Pak Insinyur T. Syahrul, dan Kabak Teknik Tirta Montala Pak Salman ST. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang. Mungkin tema kita hari ini soal bagaimana mencari sumber air baku baru ya di Aceh Besar, karena Aceh Besar ini beberapa hari ini dan juga sering terkendala pada suplai air dalam beberapa pekan terakhir ini. Salah satunya adalah masalah lama, yaitu bocornya bendungan karet. Jadi bendungan hampir sebagian besar kendala di Aceh Besar ini karena ada kendalanya di bendungan karet. Benar begitu Pak? Ya. Mungkin langsung saja kita bincang-bincang dengan Pak Sulaiman ini mengenai suplai air bersih di Aceh Besar Pak. Dalam beberapa pekan terakhir di masyarakat mungkin ada keluhan, ada kendala dalam suplai air, terutama untuk wilayah sekitaran kota ya. Apa nih Pak yang menjadi kendala kita? Apa juga masalah lama atau bagaimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi kesempatan dan kesehatan bagi kita sehingga kita dapat memikir masalah umat pada saat berbahagia ini. Walaupun tadi sudah dikenalkan oleh presenter kita, ini ada beberapa staf kami. Yang pertama dari Kabak Teknik Pak Salman, ya ini Pak Salman, ya Kabak Teknik PDAM Tirta Montala. Kemudian ada Pak Sunawar, Kepala Cabang Siron, yang menangani masalah sumber air di Gung Aceh. Kemudian ada satu lagi Kepala Cabang dari Imarah di Syahrul, ini sudah dapat hadir. Kemudian ada satu lagi cabang kita Janto, kemudian beliau dalam keadaan berhalangan tidak bisa memenuhi undangan di depan kita. Memang beberapa tahun ini PDAM Tirta Montala juga mungkin ditadarui juga dalam masalah sumber air baku yang bersumber dari Gung Aceh. Menuai dari permasalahan ini adalah pertama kebocoran daripada bendungan karet yang sudah lama terjadi karena mungkin masanya sudah tua. Memang ada beberapa kali kena banjir sehingga menjadi bocor. Hal ini jadi pertama dalam pengelolaan kita di PDAM menjadi masalah sumber air baku dari sumber sungai atau Gung Aceh. Nah, sampai hari ini kita masih menemui beberapa kendala, itu penempelan daripada bendungan karet yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu, tapi pada saat ini masih dalam keadaan bocor juga. Tidak sesempurna mungkin karena ini bendungan karetnya yang sudah lama, sudah tua, sudah rapuh lah kita bilang, sudah rapuh, sehingga pada saat ini kita bisa bertahan itu menurut informasi yang penjaga daripada bendungan karet itu bisa bertahan 6 jam. 6 jam, setiap 6 jam harus dipompa kembali. Kalau dulu baru-baru dipasang dia nggak perlu ditambah-tambah lagi angin untuk dipompa lagi. Sekarang per 6 jam harus ditambah. Kalau memang nggak ditambah per 6 jam, pompa daripada PDAM tergantung. Nggak bisa kita ambil air baku dari sumber air sungai itu yang jadi masalah. Sehingga ada beberapa masyarakat mengeluh karena nggak kesampaian air. Ini yang jadi masalah dari kita. Kita mohon kepada pemerintah pusat, mungkin pemerintah Aceh juga, ini mohon perhatian yang sangat-sangat serius terhadap bendungan ini, karena ini menjadi kendala. Ini karena air ini adalah sumber kehidupan. Kalau memang tidak ada air mungkin nggak bisa hidup manusia ini. Jadi kalau nggak makan 3 hari mungkin bisa bertahan, tapi
Tapi kalau manusia tidak bisa hidup minum 3 hari itu kan bisa jadi lebih daripada corona ini kan. Nah, ini jadi kendalanya. Mudah-mudahan ini Ini hajat hidup kan? hajat hidup ya, hajat hidup karena ini kebutuhan dasar. Kami tidak mungkin nggak menyuplai ya. Mungkin ada beberapa masyarakat menduga kami tidak menyuplai air kepada masyarakat akibat bermacam dugaan, tapi ya namun demikian ini kami adalah pelayanan dasar. Apapun upaya dan segala kekuatan yang ada di kita tetap menjaga air ini bisa mengalir terus kepada masyarakat. Jadi tidak ada hentinya. Tapi kalau ini kendala dari sumber baku tidak bisa ada, jadi kami jadi kewalahan ya, kewalahan karena sumber yang lain tidak ada. Jadi kalau memang Janto itu tidak ada masalah. Kalau Darul Imarah, kalau mata air nggak kering nggak jadi masalah juga. Tapi yang jadi masalah ini kendala di bendungan kalau wilayah kita. Jadi ada titik yang Darul Imarah yang melayani Darul Imarah, Bekambada, Darul Kamang dan Lunga. Sebagian Lepung belum kita ya. Jadi Lunga sebagian, Bekambada itu Darul Imarah. Sedangkan Siron ini melayani Ingin Jaya, Krung Barunajaya, Darussalam, Baitussalam, Kota Baru. Ini yang lebih luas. Jadi pelanggannya paling banyak. Pelanggannya yang terbanyak di sini. Kemudian yang terbanyak kedua adalah di Darul Imarah. Yang ini 17.000 pelanggan ini ada sekitar lebih kurang 17.000. Jadi ini masyarakat ini memang sangat tergantung sama air ini, sama air PDAM. Kalau yang lain mungkin daerah-daerah Jantung mungkin segala macam itu mungkin ada sumber air sumur ya. Kalau ini sama sekali nggak ada ya. Ada pun sumur nggak bisa digunakan, kuning atau asin airnya. Jadi sumbernya masuk panas. Jadi sumbernya ini semua dari kita air bersih, dari sungai, dari ini. Jadi masalah ini silakan Pak Nas, ini kebetulan ada mewakili masyarakat yang datang satu ini dari yang mengeluh ya, dari pelanggan yang mengeluh Pak Nasrullah ya, pelanggan yang mengeluh di daerah Bilir Resort. Jadi lampu nerut. Lampu nerut. Ini kenapa saya bisa masyarakat mendengar sendiri dari bagaimana pengeluhan daripada pelanggan kita, biar pemerintah nanti bisa mendengar sendiri atau mensauti tindak apa yang harus dilakukan. Saya pikir mungkin ini yang bisa saya sampaikan mungkin dari Pak Teknik, Pak Sama, mungkin dari Kepala Cabang juga Pak Sunawar ingin ditambahkan. Silakan Pak. Oh ya, mungkin ya langsung Pak, mungkin ada yang mungkin ya. Bagaimana Pak kondisi dalam beberapa hari terakhir ini mungkin ya, mungkin itu bisa dijelaskan secara teknik ya. Baik, terima kasih. Mungkin melengkapi apa yang disampaikan dari oleh Pak Direktur. Memang dalam operasional PDAM permasalahan air baku memang hal yang paling krusial yang harus diperhatikan dari awal. Karena perencanaan suatu sistem penyediaan air minum harus dipastikan bahwa tersedianya air baku yang kontinu. Saat ini yang kita hadapi di semua titik operasional PDAM terutama bermasalah dengan ketersediaan air baku. Permasalahan itu disebabkan oleh faktor teknis dan non teknis yang mungkin melibatkan beberapa instansi lain di luar yang harus care dan harus betul-betul sangat peduli terhadap lingkungan sehingga bisa menjaga kontinuitas air baku itu ya artinya bisa memenuhi kebutuhan air PDAM. Dalam hal ini seperti yang kita ketahui permasalahan saat ini yang terjadi di cabang Siron yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, pengalaman kami sudah bertahun-tahun memang permasalahan tentang bendung karet menjadi hal yang harus diperhatikan serius. Kenapa saat ini operasional bendung karet sangat mempengaruhi operasional PDAM. Artinya kalau memang bendung karet itu bisa beroperasi normal, artinya terjaga bagaimana operasional yang benar, kita bisa mengambil air baku sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dan hal itu tidak hanya terjadi untuk air besar, dan itu juga mempengaruhi operasional PDAM Tadarus saat ini. Seperti yang kita ketahui juga saat ini Pak Bupati bersama Pak Wali Kota juga serius ingin mungkin ya mendesak pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah sehingga bisa menangani perbaikan bendung karet itu lebih intensif.
Karena dalam hal ini Bendung Karet itu seperti disampaikan sekali lagi oleh Pak Dwek itu dalam kondisi bocor. Artinya bocor itu bisa disebabkan oleh mungkin ya operasionalnya yang artinya yang tidak baik, atau saja dipengaruhi oleh kondisi daerah Gunung Aceh yang sangat deras saat kondisi banjir. Mungkin kondisi-kondisi itu yang harus diperhatikan oleh nanti teknisi dari FDA yang untuk memilih kembali jenis konstruksi apa yang harus dilakukan dalam hal membuat satu bendungan ataupun dam yang bisa membendung sehingga bisa menaikkan permukaan air Gunung Aceh sehingga operasional PDAM bisa berjalan normal. Berarti peran Bendungan Karet itu paling vital ya. Saat ini bendung sangat vital dalam karena hampir sebagian besar pelanggan yang sumbernya sumber dari situ ya. Benar, dan tidak hanya berpengaruh pada Aceh besar, Tapi juga otomatis juga berpengaruh sangat besar terhadap operasional PDAM Tirta Darul. ya Banda Aceh berarti 2 kabupaten ya. Dua wilayah. wilayah. 2 wilayah yang dari Waduh pelanggan jalan 17 dari Kemudian ada hal-hal yang lain seperti saya sampaikan tadi, apakah permasalahan ini juga terjadi di cabang Siron, juga tidak kalah pentingnya di Matai yang sering kita dengar dan kita lihat sekarang. Matai juga mengalami kekeringan saat musim-musim tertentu, itu juga mempengaruhi sangat besar pelayanan daerah Darul Imara, Pekanbadak dan sampai Gelonga ya Pak Cabang. Mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Pak Kepala Cabang Darul Imara. Karena di situ juga kita juga melayani komplek militer yang cukup banyak membutuhkan suplai air ya Pak Sarul ya. Karena hal itu nanti kita harus memikirkan ke depan serius dalam hal penyediaan air baku yang kontinu yang bisa memenuhi kebutuhan air bersih untuk PDAM. Karena saat ini di semua titik sekali lagi seperti saya sampaikan bermasalah di ketersediaan air baku. Jadi mungkin ada solusi-solusi lain selain mengandalkan sumber dari Gunung Aceh dengan andalan Bendung Karet ya, dengan mengandalkan sumber dari Matai. Jadi harus memikirkan sumber-sumber lain yang lebih intensif. Ya, nanti bisa bersama pemerintah daerah atau mungkin balai wilayah sungai mendukung PDAM dalam hal ini mencari sumber-sumber alternatif dalam hal penyediaan air baku untuk kebutuhan PDAM.